Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Eka Adinia dalam pelajaran matematika, pelajaran yang lezatnya selezat coklat. Hari ini pembelajaran kita masih ditemani oleh Nusa dan Rara, yang pastinya pembelajaran kita akan lebih mengasyikkan. Mau belajar apa sih Bu Eka hari ini? Kita hari ini akan belajar pengurangan bilangan bulat. Kemudian setelah belajar pengurangan bilangan bulat, kita akan belajar bagaimana ya caranya jika ada dua tanda yang berdekatan, ada plus, ada minus, atau minus berdekatan dengan minus. Nah, kita akan pelajari itu semua hari ini dengan cara yang sangat mudah. Kita simak baik-baik ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, siapa ya yang semangat? Tepuk semangat. Semangat aye. Oi oi. Oi oi. Ya, Allahu Akbar. Anak-anak, masih ingat dengan tepuk PPK? Yuk kita coba tepuk PPK dulu. Tepuk PPK, religiusitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, alhamdulillah kita masih dipertemukan meskipun dalam masa pandemi ini. Kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa aktif sekolah kembali. Semoga anak-anak, bu guru, serta orang tua kita dan seluruh kaum muslimin wal muslimat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang sakit, kita doakan agar segera sehat. Oh ya anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar masalah penjumlahan bilangan bulat. Betul sekali. Masih ingat tidak dengan penjumlahan bilangan bulat syaratnya? Iya, yang pertama tutup tanda, betul. Yang kedua, tulis besar, lalu diintip angka yang besar. Tandanya apa ya? Kalau tandanya negatif, kita tulis negatif. Kalau tandanya positif, kita tulis positif. Lanjut, selanjutnya apa? Iya, jika tandanya sama, angkanya dijumlahkan. Kalau tandanya beda, angkanya dikurangkan. Betul, berarti masih ingat. Kita mulai pembelajarannya ya, pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelumnya, Bu Eka akan berikan contoh penjumlahan bilangan bulat minggu kemarin. Disimak ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, kita review dulu pembelajaran kita. Yang pertama, kita kemarin sudah belajar penjumlahan bilangan bulat. Bagaimana caranya, masih ingat? Misal contoh, negatif 7 ditambah 5 sama dengan. Caranya yang pertama, tutup tanda, kemudian tulis besar. 5 dan 7 besaran mana? Iya, 7. Maka kita buka, tandanya 7 itu negatif, kita pindahkan ke sini. Kalau di antara dua tanda ini berbeda maka dikurang, kalau sama maka ditambah. Kita lihat, tambah, kurang, tambah, maka angkanya kita kurang. 7, 5. Ini yang penjumlahan. Hari ini kita akan belajar pengurangan kemarin sudah Bu Eka jelaskan ya. Apa itu bilbul? Bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar pengurangan bilangan bulat. Masih ingat penjumlahan bilangan bulat syaratnya? Yang pertama tutup tanda, yang kedua iya, diintip tandanya pada
ada angka yang besar kemudian tandanya dituliskan. Yang ketiga, jika tandanya berbeda, angkanya dikurang. Jika tandanya sama, maka angkanya ditambah. Sama, di pengurangan bilangan bulat juga seperti itu. Kita langsung ke contoh ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tutup tandanya. Yang kedua, setelah menutup tanda, kita tulis besar. 16 dan 18 besar ya. 18. Kita buka negatif, kita tulis di sini. Kalau keduanya ini sama, angkanya ditambahkan. Kalau keduanya beda, angka dikurangkan. Oke. Ya, tanda sama, maka angkanya ditambahkan. 6 ditambah 8, simpan 1. Seperti itu. Contoh pengurangan. Ya, sekarang coba nomor 2. Contoh kedua, jika di depannya positif dan ternyata dikurang 17 sama dengan titik-titik. Bu Eka, ini di depan nggak ada tandanya, bagaimana? Ya, kemarin sudah Bu Eka jelaskan bahwasanya jika tidak ada tanda minus di depannya berarti dia bilangan positif. Ya, kita bisa membuat tanda bantu positif. Maka setelah itu sama cara mengerjakannya, kita tutup tandanya. Kemudian tulis besar. Mana yang besar antara 15 dan 17? Iya, 17. Kita intip tandanya, negatif. Kemudian kalau tandanya sama, ditambah. Kalau tandanya beda, dikurang. Kita lihat tandanya. Satunya negatif, satunya positif. Iya, berbeda. Maka kita kurangkan angkanya. Habis. Jadi deh, jawaban dari positif 15 dikurang 17 sama dengan negatif 2. Seperti itu. Sekarang Bu Eka, bagaimana jika ada tanda yang berdekatan? Yuk kita belajar. Contohnya di sini Bu Eka tulis dulu ya, negatif 7 ditambah negatif 6. Bagaimana jika ada soal seperti ini Bu Eka? Gampang sekali. Apa yang akan kita lakukan yang pertama? Kita usir tandanya, ya, usir. Nah, bagaimana jika ada tanda jawabannya diusir dulu. Apanya yang diusir? Nah, contoh. Tapi sebelum masuk ke contoh, kita masuk dulu yuk ke konsep. Andaikan positif bertemu dengan positif, maka hasilnya juga positif. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Sekarang positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Negatif bertemu positif, hasilnya negatif. Bu Eka ada cara yang paling mudah untuk menghafalkan konsep ini. Coba perhatikan, jika tandanya sama, hasilnya positif. Negatif dengan negatif sama ya, hasilnya positif. Kemudian yang di sini, positif dengan negatif, dua jenis yang berbeda, maka hasilnya negatif. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Pokoknya kalau sama, hasilnya positif. Kalau berbeda, hasilnya negatif. Begitu. Lanjut ke contoh. Negatif 7 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Apa yang harus pertama kali dilakukan? Diusir dulu. Nah ya, di sini ditulis usir. Diusir.
Apa sih yang diusir? Ini loh yang diusir. Positif dengan negatif. Tadi konsepnya perhatikan di sini. Positif dengan negatif. Jadinya negatif. Maka di sini kita tulis negatif. Maaf ya. Kedua tanda ini sudah Bu Eka usir. Jadi dia hilang. Nah, angkanya yang masih kita tulis kembali di bawahnya. Negatif 7. Kemudian kalau sudah sampai sini, kita mulai dari awal. Tutup tanda. Tulis besar. Yang besar angka 7, kita lihat tandanya negatif. Kita lihat lagi keduanya. Wow, sama-sama negatif. Maka angkanya kita jumlahkan. Di sini hasilnya 13. Coba kita perhatikan. Berarti negatif 7 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 13. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan penjelasan Bu Eka? Ada yang mau bertanya? Contoh kedua, bagaimana jika 15 dikurang negatif 16 saja deh. Titik, titik, titik. Adakah tanda yang berdekatan? Jika ada, yuk kita usir. Ya, usir dulu ya. Ada tanda yang berdekatan, maka kita usir. Kita usir, buat segitiga bermuda. Nah, tandanya sama-sama minus. Kalau tandanya sama, jadinya iya positif. Kita tutup dulu yuk tanda yang berdekatan. Kita tutupnya merah begini aja lah, biar ada yang baru. 16 kita turunkan, 15 kita turunkan. Tidak perlu menutup tanda. Karena apa? 2 ditambah 2, 4 betul. 5 ditambah 5, 10 betul. 15 ditambah 16, iya. Tandanya apa Bu Eka di sini? Positif atau negatif? Jadi tandanya di sini sebenarnya ada positifnya. Kita kasih bantu yuk, positif. Kenapa kok positif? Lihat nih angka yang besar yang mana? 16. Tandanya positif. Hanya saja tanda positif itu tidak harus ditulis. Maka ketika ada pertanyaan 15 dikurang negatif 16, dijawab 31 tanpa tanda positif atau negatif sudah benar. Malah kalau dikasih tanda negatif salah. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran sampai di sini terlebih dahulu. Yuk kita review kembali. Tadi di awal kita sudah belajar apa? Mereview penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, iya, bagaimana caranya jika ada dua tanda yang berdekatan. Semoga masih tetap diingat ya. Oh iya anak-anak, untuk tugas di rumah kerjakan 10 soal yang ada di modul ya anak-anak. Dikerjakan pada buku tulis, dikumpulkan minggu depan ketika tatap muka atau ketika pengumpulan tugas. Iya anak-anak, penjumlahan serta pengurangan ini ada tidak sih dalam Al-Quran? Ya pasti ada. Ya ada dalam surat Ibrahim ayat 7. Apa sih bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa sih artinya? Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Tapi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, niscaya azabku amatlah keras. Nah anak-anak, berkurang atau bertambahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya dinilai dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya saat ini. Misalnya, kita bersyukur bahwasanya hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan.
Kita hari ini bersyukur masih bisa dikumpulkan dengan keluarga. Kita hari ini bersyukur masih bisa makan enak. Yang paling penting kita bersyukur hari ini masih punya iman. Masya Allah. Anak-anak, pokoknya yuk kita belajar bersyukur agar apa? Agar Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Masya Allah. Baik anak-anak, Bu Eka tunggu minggu depan untuk mengumpulkan tugasnya. Yuk kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.